Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di majelis yang mubarak dalam keadaan sehat lahir batin. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa merasakan cahaya iman. Semoga kita mendapatkan syafaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Mantan Direktur Pengkajian Islam Internasional Dr. Ismail Raja Al-Faruqi, beliau menyatakan bahwa kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan merupakan 3 hal besar yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Akan tetapi, yang paling berbahaya adalah kemiskinan. Karena bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan, kemiskinan mengakibatkan negeri hancur berantakan gara-gara kemiskinan dan kesenjangan sosial. Apa gunanya kita dirikan sholat kalau harta tidak menjadi sehat? Untuk apa kita beribadat kalau tidak memegang amanat? Bulan Rajab ke bulan Sya'ban, setelah Sya'ban bulan Ramadan. Kami sampaikan sebuah syarah yang berpedoman pada Al-Quran dengan judul Peran Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Umat. Sebagai rujukan syarahan kami ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar
lagi Maha Mengetahui. Jamaah yang berbahagia, menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, terdapat pada juz 11 halaman 30. Beliau menjelaskan bahwa kata mereka yang terdapat dalam ayat tersebut adalah menunjukkan orang yang masih mencampur aduk di antara mal yang baik dan mal yang buruk. Akan tetapi sadar akan kekurangan dan ingin adanya sebuah perbaikan. Jika kita mengkaji lebih dalam, pada awal ayat tersebut terdapat kata khud, menunjukkan sigat amr yang merupakan suatu perintah dan mengisyaratkan agar dibentuknya lembaga pengelolaan zakat secara profesional dan proporsional. Maka pada asalnya suatu perintah menandakan suatu kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara-saudara, dan seluruh insan-insan yang beriman untuk selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta menunjukkan rasa taat kepada Rasul sang pemimpin umat. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Zakat, zakat, mari keluarkan zakat. Zakat itu tidak bikin melarat. Zakat untuk kemakmuran umat. Selamat dunia akhirat. Apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah Dr. Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1985 menyatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu bagaimana usaha pemerintah dalam mengoptimalkan pembayaran zakat? Alhamdulillah, kita patut mengacungkan jempol dengan usaha pemerintah yang berhasil membuat Badan Amil Zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditambah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Dari usaha pemerintah tersebut, diharapkan ekonomi umat semakin kuat, kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun menjadi aman dan penuh rahmat. Bagi yang enggan menunaikan zakat dan tidak peduli dengan kesenjangan sosial, Rasulullah SAW telah mengancam dalam sabdanya yang berbunyi, Laisal mu'minul ladzi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih. Bukan termasuk orang mukmin, orang yang hidupnya kenyang sendirian, sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Lalu kepada siapa zakat ini harus dibagikan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya mu'allaf untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ungkapan Syekh Asim Kiti dalam kitab Adwaul Bayan jilid 2 halaman 709 menjelaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi orang yang hidup dalam ketidakcukupan. Adapun fakir miskin sebagai skala prioritasnya. Dengan kata lain, Allah menginginkan supaya harta itu tidak hanya bergulir dari tangan si kaya ke tangan si kaya saja. Tidak hanya dirasakan si kaya saja. Tidak hanya dinikmati si kaya saja. Tapi harus dirasakan dan dinikmati oleh si miskin juga. Inilah konsep Islam dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat. Hadirin rahimakumullah. Karena di dalam harta orang kaya, Allah sudah menitipkan bagian untuk fakir miskin. Jadi, konglomerat yang tidak mau berzakat tidak ada bedanya dengan perampok yang jahat, pencuri dan koruptor yang gayanya laksana malaikat. Padahal nyatanya adalah penindas dan perampas hak-hak rakyat. Dengan demikian, jika konglomerat mau berzakat, maka orang kaya akan bersih hartanya, suci jiwanya, tenang kehidupannya. Bahkan fakir miskin pun tersenyum bahagia karena hidupnya semakin sejahtera. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Dengan demikian dari uraian yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang syariat dan harus ditunaikan. Dengan berzakat, harta dan jiwa akan bersih dan mengalami kesucian. Kehidupan pun akan tenang dan nyaman. Bahkan kesejahteraan masyarakat akan terjadi pemerataan. Semoga bangsa kita dirahmati oleh Allah yang Maha Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian yang kami dapat sampaikan. Sebelum kami tutup dengan salam, mari kita dengarkan sebuah lagu untuk jamaah semuanya. Jamaah muslimin muslimat, jamaah Iwamid on Air, jangan lupa kita membayar zakat. Beras dan uang jadi pemeran, sucikan harta kita dengan membayar zakat, agar kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sedap malam.
Semakin malam, Makin semakin sedap. Pola pulang ilmi yo. Pola pulang ilmi yuk. Rukun akawis Santoso, yen rukun, ya di rukun-rukune toyo yo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.